Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami kisah salah satu pahlawan besar Nusantara yang namanya mungkin sering kita dengar di buku sejarah, tapi kisahnya jauh lebih dalam dan menarik dari yang kita bayangkan. Siapakah dia? Dialah Sultan Ageng Tirtayasa, sang penguasa Banten yang gigih melawan monopoli dagang Foch. Yuk, kita mulai petualangan sejarah ini. Sultan Ageng Tirtayasa yang lahir dengan nama Pangeran Surya, naik tahta Kesultanan Banten pada tahun ke-1651. Sejak awal pemerintahannya, ia sudah menunjukkan visi yang luar biasa. Banten di bawah kepemimpinannya bukan hanya sekadar pelabuhan dagang, tapi menjelma menjadi pusat ekonomi dan kekuatan maritim yang disegani di Asia Tenggara. Bayangkan, di masa itu, pelabuhan Banten begitu ramai disinggahi kapal-kapal dagang dari Persia, India, Tiongkok, hingga Eropa. Apa yang membuat Sultan Ageng begitu istimewa? Salah satunya adalah semangat anti-kolonialismenya yang membara. Ia melihat Foch, perusahaan dagang Hindia Belanda, bukan sebagai mitra dagang biasa, melainkan sebagai ancaman serius bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya. Foch dengan segala cara mencoba memonopoli perdagangan lada, komoditas utama Banten yang sangat berharga saat itu. Tentu saja, Sultan Ageng tidak tinggal diam. Ia menolak mento-menta segala bentuk perjanjian yang merugikan Banten. Lebih dari itu, ia secara aktif melancarkan perlawanan. Strateginya cerdas. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga diplomasi dan ekonomi. Sultan Ageng menjalin hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lain, seperti Inggris, Prancis, dan Denmark, untuk menyaingi dominasi Foch. Ini adalah langkah brilian yang menunjukkan wawasan globalnya. Ia sadar, untuk melawan satu kekuatan besar, ia butuh banyak kawan. Di bidang militer, pasukan Banten di bawah komandonya dikenal sangat berani. Mereka sering melakukan serangan gerilya ke pos-pas dan kapal-kapal Foch. Bahkan, Sultan Ageng memerintahkan pasukannya untuk mengganggu jalur pelayaran Foch di Selat Sunda, membuat para pedagang Belanda itu pusing 7 keliling. Keberanian ini membuat Foch sangat geram dan menganggap Sultan Ageng sebagai musuh nomor 1 mereka. Namun, kehebatan Sultan Ageng tidak hanya di medan perang atau meja perundingan. Ia juga seorang pembangun yang ulung. Namanya Tirtayasa, berarti air yang mengalir. Nama ini ia dapatkan setelah berhasil membangun sistem irigasi yang luar biasa untuk mengairi sawah-sawah di wilayah Banten. Ia membangun bendungan dan kanal-kanal yang membentang puluhan kilometer, mengubah lahan kering menjadi sawah yang subur. Proyek raksasa ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan rakyat, tapi juga menjadi sistem pertahanan alami. Kanal-kanal tersebut bisa digunakan untuk menghambat pergerakan pasukan musuh. Sungguh, seorang pemimpin yang visioner, memikirkan perut rakyatnya sekaligus keamanan negaranya. Di bawah kepemimpinannya, Banten juga menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting. Ia mendukung para ulama dan mengembangkan pendidikan agama. Ia percaya bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada ekonomi dan militernya, tapi juga pada kekuatan spiritual dan moral rakyatnya. Ia membangun masjid-masjid dan pesantren, menjadikan Banten sebagai mercusuar ilmu pengetahuan Islam di Nusantara. Kisah Sultan Ageng Tirtayasa adalah cerminan sempurna dari seorang pemimpin yang ideal, berani, cerdas, peduli pada rakyat, dan memiliki visi jauh ke depan. Ia berjuang untuk kedaulatan, ekonomi, dan politik negerinya di saat kekuatan asing mulai mencengkeram Nusantara. Ia menunjukkan bahwa perlawanan tidak harus selalu dengan senjata, tapi juga bisa melalui kecerdasan ekonomi dan diplomasi. Sayangnya, seperti banyak kisah pahlawan lainnya, perjuangan Sultan Ageng harus menghadapi tantangan terberat justru dari orang terdekat. Foch, yang kesulitan menaklukkan Banten secara langsung, menggunakan siasat licik andalan mereka, Debido Eto Impera, atau politik adu domba. Mereka melihat ada celah dalam keluarga Istana Banten. Foch mulai mendekati putra Sultan Ageng sendiri, yaitu Sultan Haji atau Pangeran Abu Nasar Abdul Kahar. Mereka menghasut Sultan Haji
dengan janji-janji manis, menawarkan bantuan untuk merebut takhta dari ayahnya sendiri. Terbuai oleh ambisi dan bisikan licik Fok, Sultan Haji pun akhirnya bersekutu dengan musuh bebuyutan ayahnya. Inilah awal dari tragedi yang menyelimuti akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Terjadilah perang saudara yang menyakitkan antara ayah dan anak. Sultan Ageng, dengan sisa pasukannya yang setia, terpaksa harus berperang melawan putranya sendiri yang dibantu oleh kekuatan militer Fok yang lengkap. Pertempuran berlangsung sengit. Istana Surosowan, pusat pemerintahan Banten yang megah, berhasil dikuasai oleh Sultan Haji dan Fok. Sultan Ageng dan pasukannya terpaksa mundur dan melanjutkan perjuangan secara gerilya. Selama beberapa tahun, ia terus memberikan perlawanan dari benteng-benteng pertahanannya di pedalaman. Namun, kekuatan yang tidak seimbang membuat posisinya semakin terdesak. Akhirnya, pada tahun 1683, dengan tipu muslihat, Sultan Ageng berhasil ditangkap. Ia dibujuk untuk datang ke perundingan, namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Ia kemudian ditawan dan diasingkan ke Batavia, markas besar Fok. Di sanalah sang sultan pejuang ini menghabiskan sisa hidupnya sebagai tawanan hingga wafat pada tahun 190, meskipun akhir hidupnya tragis. Semangat dan warisan Sultan Ageng Tirtayasa tidak pernah padam. Perjuangannya melawan hegemoni asing menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya kedaulatan, bahaya dari perpecahan internal, dan kegigihan seorang pemimpin dalam membela rakyat dan tanah airnya. Sultan Ageng Tirtayasa mungkin telah tiada, tapi namanya terukir abadi dalam sejarah bangsa Indonesia. Ia adalah simbol perlawanan, kemandirian, dan kecintaan pada negeri. Pembangunan sistem irigasinya, keberaniannya menantang Fok, dan visinya membangun Banten menjadi negara maritim yang kuat adalah bukti nyata dari kebesarannya. Jadi, ketika kita mendengar nama Sultan Ageng Tirtayasa, ingatlah ia bukan hanya sebagai nama jalan atau universitas. Ingatlah ia sebagai seorang pahlawan sejati yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemakmuran dan kehormatan bangsanya. Kisahnya adalah pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba oleh pihak manapun yang ingin memecah belah kita. Semoga kisah ini bisa memberikan kita inspirasi dan pelajaran berharga. Jangan lupakan jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk negeri ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Habibie Hanana agar kita bisa terus belajar bersama tentang sejarah hebat bangsa kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima subscribe.